telah Tuhan sediakan bagi kita semua untuk memuji, menyembah, menyediakan waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Di sini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui sebuah pujian yang menguatkan pribadi hidup saya, menyatakan bahwa Tuhan adalah perisai dalam hidup saya. Satu pujian, Engkau perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Baik, kita masuk dalam doa kita sebelum mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Allah, Engkau Bapa kami, Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Kekal, Allah kami yang ada di surga, yang kasih-Mu yang besar, luar biasa, ajaib dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan karya Roh Kudus di tengah kami sampai hari ini, kami bisa melakukan ibadah dan pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu untuk meneguhkan kami. Tuhan, karya-Mu terus lebih nyata lagi dalam hidup kami melalui kasih setia dan kuat kuasa-Mu yang bekerja di tengah kami melalui firman-Mu. Roh Kudus tetap meneguhkan kami dengan mujizat-mujizat kuasa-Nya untuk meneguhkan kami tinggal dalam Kristus, dan firman-Mu memerintah di tengah kami. Berkati kami, umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, yang mendengarkan firman-Mu, bahkan mereka yang mendengarkan berita siaran podcast ini. Biarlah Tuhan memberkati dan mereka dibangun dalam iman, keselamatan, mereka dapat memiliki sesuai dengan perjanjian Tuhan. Maka kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Di pagi hari ini kita diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. 3 ayat yang harus kita baca di hari ini sebagai dasar pegangan iman kita di hari-hari kemudian. Kita mulai ayat pertama.
dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Kita lanjut pada pasal kedua ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari kitab Titus pasal 1 ini dan pasal 2 yang telah kita baca adalah kekuatan iman Kristen. The strength of Christianity faith. Tema ini akan kita lihat lebih dalam bagaimana kita mau melihat kekuatan iman Kristen. Kekuatan iman Kristen di dalam konsep-konsep Alkitab yang kita baca, di situ mengungkapkan banyak hal yang memberikan kepada kita tentang kekuatan iman kita. Namun di dalam bagian ini kita akan melihat 3 hal yang berisikan kekuatan iman Kristen. Ada 3 hal yang memberikan keterangan kepada kita bahwa iman Kristen itu memiliki kekuatan. Yang pertama, kita melihat adanya hidup kekal. Di dalam Titus pasal 1 ayat 1 yang kita sudah bacakan tadi, bahwa keselamatan, bahwa hidup kekal itu ada. Jadi kalau kita mau lihat saudara-saudaraku, bahwa iman Kristen itu ada di dalam 2 kutub. Iman Kristen berada di dalam 2 kutub. Kutub yang pertama adalah kerajaan Allah. Kutub yang kedua adalah dunia ini. Jadi iman Kristen ada di tengah-tengah. Iman Kristen diapit oleh 2 kutub ini. Kerajaan Allah dan dunia. Artinya bahwa hidup manusia yang masih ada di dalam dunia ini, mereka ada di dalam suatu kondisi yang diapit oleh 2 kutub. Kutub yang pertama tadi kita sudah tahu adalah kutub kerajaan Allah. Kita mau melihat kutub kerajaan Allah ialah keselamatan yang akan datang, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kita orang-orang pilihannya. Jadi berbicara tentang kutub kerajaan Allah itu berbicara tentang kondisi lingkungan keselamatan. Dan itu ada pada masa yang akan datang. Itulah kutub yang pertama. Jadi dengan kata lain bahwa keselamatan atau hidup kekal itu berbicara kepada situasi kondisi sorga. Jadi ini kutub yang pertama. Bahwa sorga adalah suatu lokasi di mana kita akan ke sana. Makanya sekarang ini kita di dunia ini kita ada dalam apitan kutub kerajaan sorga. Dan kita di bumi ini ada di dalam kutub bumi ini. Maka pengaruh-pengaruh 2 kutub ini tentu ada dalam hidup kita di dunia ini. Nah, kita mau melihat bagaimana pengaruh kutub kerajaan surga terhadap hidup kita. Orang-orang percaya. Nah, ini pengaruh yang kita mau melihat di sini, bahwa di situ ada karya Allah. Allah bekerja, Allah memberikan pengaruh kuasanya di tengah-tengah umatnya. Sehingga umatnya hidup di dalam kuasa Allah di bumi ini.
Nah, ini yang disebut pengaruh kutub kerajaan sorga. Jadi di situ kita akan melihat bahwa bagaimana umat Tuhan yang ada di bumi ini, mereka hidup di dalam hukum Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera, di mana sifat-sifat Allah ada. Allah mentransfer sifat-sifatnya di dalam diri hidup orang-orang percaya. Ini pengaruh. Maka kalau kita mau melihat pengaruh, tentunya di sini akan jelas nyata dalam hidup orang percaya bahwa hidupnya itu ada di dalam tuntutan kuasa Allah, di mana kasih Allah juga bekerja di dalam mereka. Nah, sehingga kita mau melihat bahwa kutub kerajaan Allah tidak sepi, tidak berdiam diri, tetapi justru aktif. Kutub kerajaan Allah ini mentransformasikan dan sekaligus mentransmisikan sifat-sifat Allah, keberadaan-keberadaan Allah yang ada dalam diri Allah. Karakter-karakter Allah. Di situ kita akan melihat di dalam firman Tuhan, karakter utama adalah kasih. Karakter kedua adalah pengampunan. Karakter ketiga adalah kerendahan hati. Ini ditransmisikan ke dalam umat Tuhan sehingga terlihat jelas di situ aktivitas Allah di dalam diri mereka. Nah, ini adalah pengaruh kutub kerajaan surga. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, ada di dalam kasih, ada di dalam damai sejahtera, ada di dalam kerendahan hati, itu pertanda bahwa kita sedang dipengaruhi oleh Allah. Betapa indah, bukan? Kalau Allah mempengaruhi kita, artinya Allah aktif memerintah, Allah aktif bekerja, memberikan jalan keluar dari segala permasalahan karakter manusia. Sebab saudara-saudara, karakter manusia setelah jatuh dalam dosa begitu buruk keadaannya. Mereka hidup dalam berbagai masalah. Dan tentunya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam diri manusia, antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, itu terjadi bertumpuk-tumpuk di dunia ini. Karena dosa yang masuk di dalam diri manusia. Itulah sebabnya betapa pengaruh karakter Allah, kuasa Allah yang memperbaharui hidup manusia, karakter manusia yang telah buruk tadi. Inilah kutub yang pertama di dalam kekuatan iman Kristen ini. Jadi kita melihat kutub yang pertama ini dikatakan bahwa di situ ada keselamatan. Dan kalau di dalam keselamatan itu sebenarnya itu adalah sebuah perjanjian Allah. Keselamatan bukan suatu yang dikerjakan Allah secara tiba-tiba. Tidak. Keselamatan itu suatu perencanaan, suatu rancangan Allah yang begitu indah, begitu strategis di dalam penciptaan. Nah, jadi kalau kita mau melihat keselamatan atau hidup kekal, itu suatu ide yang Allah punyai ketika Allah mulai menciptakan manusia. Nah, keselamatan inilah yang dikategori sebagai perjanjian Allah. Di dalam Titus pasal 1, tadi kita sudah baca pada ayat yang kedua dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi keselamatan itu sudah dijanjikan Allah sebelum permulaan zaman. Artinya sebelum dunia ini diciptakan. Artinya perjanjian Allah mengenai keselamatan dan hidup kekal itu sudah ada di dalam ide Allah, di dalam hati Allah sebelum Allah menciptakan manusia di dalam dunia ini. Sehingga keselamatan merupakan perjanjian Allah yang tertua. Yang tertua dan sekaligus yang pertama
di dalam penciptaan manusia. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa di sini kita melihat bahwa perjanjian Allah ini menjadi dasar dan kekuatan bagi iman Kristen. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka disebut orang-orang perjanjian Allah. Jadi kita di sini mau mengerti bahwa perjanjian Allah dalam sebuah definisi, kalau itu mengerti kata perjanjian, definisi daripada perjanjian, contohnya kita mau lihat definisi secara umum. Definisi perjanjian adalah pertemuan dua pihak, yaitu manusia dengan manusia, untuk sepakat melakukan perdamaian dari sengketa yang dialami. Itu konsep perjanjian secara umum. Jadi kalau ada orang bersengketa, mereka harus melakukan perjanjian kalau mereka ingin berdamai. Jadi perjanjian itulah dibuat di atas meterai dan bunyi kalimatnya bahwa mereka telah berdamai, masing-masing menerima hal-hal yang disepakati. Inilah definisi perjanjian secara umum. Bagaimana definisi perjanjian secara teologis? Perjanjian adalah kesepakatan dari pihak Allah terhadap manusia dalam perdamaian antara Allah dan manusia perihal dosa manusia. Nah, jadi saudara-saudara, jadi secara teologis perjanjian itu adalah Allah yang berinisiatif, bukan manusia. Jadi Allah yang memulai melakukan suatu pekerjaan perjanjian ini. Karena Allah mampu menyediakan fasilitas, sarana-sarana dalam hal menebus kesalahan. Jadi dosa manusia adalah suatu kesalahan yang dibuat oleh manusia di hadapan Allah. Manusia tidak mampu menebusnya atau membayar hutang dosa di hadapan Allah sekalipun ia menyerahkan nyawanya untuk mati menebus dosanya. Tidak mampu. Karena kematian manusia untuk menebus dosanya tidak sepadan dengan dosa yang telah ia perbuat. Itulah sebabnya Allah melakukan sebuah perjanjian. Dan perjanjian inilah ialah berhubungan dengan penyelesaian dosa manusia di hadapan Allah. Dan itulah sebabnya ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, itu merupakan klimaks daripada perjanjian Allah. Penggenapan perjanjian Allah itu terwujud. Sehingga semua manusia yang datang kepada Yesus Kristus menerima perjanjian Allah ini. Mereka menerima pengampunan dosa. Semua hutang dosa mereka, perbuatan dosa mereka itu dihilangkan, dihapuskan. Allah tidak mengingat dosa-dosa mereka lagi. Sehingga kesimpulan daripada perjanjian Allah ini adalah keselamatan atau hidup kekal terlepas dari kutuk. Itulah perjanjian Allah. Jadi di sini kita mau melihat, di sini letak kekuatan iman Kristen yang pertama. Ialah hidup kekal. Jadi hidup kekal di sini sudah kita pegang dan kita sudah miliki berdasarkan perjanjian Allah. Allah memberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus supaya mendapat hidup kekal. Ini kekuatan iman yang pertama daripada iman Kristen. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat bahwa selain perjanjian Allah tentang keselamatan, kita mau melihat isi daripada perjanjian Allah. Bagaimana kita mau melihat isi perjanjian Allah itu sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita semua sudah membacanya. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal.
ini adalah isi daripada perjanjian Allah. Jadi hidup kekal kita sudah melihat itu di dalam Yesus Kristus. Ini adalah kekuatan iman Kristen yang pertama. Lalu dikatakan lagi pada bagian berikutnya di dalam Ibrani pasal 9, kita baca Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-15. Ibrani 9 ayat 15 mulai. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia telah berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Demikian kita mau melihat bahwa di sini bahwa Kristus telah menggenapi perjanjian. Sehingga apa yang kita rindukan itu sudah tergenapi. Maka ini karena penggenapan sudah ada, maka ini adalah kekuatannya. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus harus mempunyai pendirian dalam iman kita bahwa kita telah mendapat suatu kepastian hidup yang kekal. Masuk ke dalam kerajaan surga karena pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan inilah pekerjaan Allah yang begitu dahsyat. Demikian saudara, kita melihat bagian yang kedua, kekuatan iman Kristen yang kedua. Apa itu kekuatan iman Kristen yang kedua? Yang kedua adalah ibadah kita. Di dalam Titus pasal 1 tadi kita sudah lihat, Titus pasal 1 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi ibadah merupakan kekuatan iman Kristen yang kedua. Bagaimana kita mau melihat kekuatan itu terwujud dalam ibadah? Kita mau melihat fungsi daripada ibadah itu sendiri. Kita lihat dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 bunyinya demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling menasihati artinya saling menguatkan iman. Jadi di dalam ibadah itu kita menemukan kekuatan yang kedua dari iman Kristen. Ialah saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan di dunia ini. Jadi penguatan-penguatan itu juga terjadi di antara umat Tuhan, orang-orang percaya yang terus beribadah. Mereka terus melakukan pekerjaan Tuhan ini. Mereka di dalam ibadah tentunya apa yang dikerjakan? Mereka membaca firman Tuhan. Mereka menaikkan doa-doa. Dua hal ini yang menjadi inti di dalam ibadah. Menaikkan doa dan kemudian membaca firman. Di situ akan meneguhkan
dan menguatkan iman Kristen. Dan tentunya di dalam ibadah ini, ibadah bukan sekedar hanya berkumpul. Tapi di situ kita tahu bahwa di mana kita berkumpul, di situ Yesus Kristus hadir. Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Dan ini perkumpulan ini adalah perkumpulan di dalam ibadah. Mereka sedang beribadah, memuji Allah, mendengarkan firman-Nya, dan menaikkan doa-doa. Jadi saudara, di sini kita mau melihat selain daripada menguatkan fungsi ibadah itu, fungsi yang kedua daripada ibadah yaitu melakukan kehendak Allah. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 kita mau melihat 1 Korintus pasal ke-7 ayatnya, 1 Korintus 12 ayat ke-7 sampai dengan 11 bunyinya begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Allah mengendaki supaya setiap jemaat Tuhan memanifestasikan karunia yang ada dalam diri mereka. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka telah menerima karunia Roh Kudus. Karunia itu kita sudah lihat, ada yang melakukan mujizat, ada yang memberikan pengetahuan, memimpin, dan juga menyembuhkan. Hal-hal ini seterusnya, bahwa ini merupakan bagian daripada jemaat Tuhan yang beribadah. Jadi ibadah itu sendiri dia begitu aktif karena Roh Kudus aktif di dalamnya. Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada setiap jemaat Tuhan supaya mereka aktif. Itulah karunia. Nah, ini adalah kehendak Allah. Jadi ibadah itu adalah melakukan kehendak Allah. Karena di dalamnya memang untuk membangun, untuk menguatkan sampai kepada keselamatan itu tiba. Nah, jadi ibadah adalah salah satu atau bagian yang kedua daripada kekuatan iman Kristen. Maka pentingnya kita perlu beribadah. Ibadah ada di dalam sebuah pertemuan antara umat Tuhan dengan umat Tuhan dan umat Tuhan dengan Allah. Di situ Allah hadir dengan rohnya. Dia memberikan kekayaan-kekayaannya supaya umat Tuhan itu penuh dengan kekayaan Allah. Yang dalam simbolnya sebagai sebuah keberadaan hidup yang ada di surga. Jadi di dalam kerajaan surga penuh dengan kekayaan Allah. Itulah sebabnya hanya di dalam kehidupan lingkungan orang-orang percaya, di dalam gereja Tuhan yang kudus, di dalam pertemuan ibadah-ibadah jemaat Tuhan, disitulah Allah memberikan kekayaannya. Karunia Roh Kudus itulah kekayaan Allah. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Dia bisa melakukan mujizat, dia bisa memiliki pengetahuan, dia bisa memiliki iman, dia bisa karunia menyembuhkan, dia bisa mengusir setan. Dia juga bisa melakukan perkara-perkara Tuhan yang besar. Itu ada di dalam ibadah. Jadi ini kekuatan yang dahsyat yang kedua dari
iman Kristen. Kekuatan yang ketiga atau bagian dari yang ketiga daripada ibadah ini adalah meneguhkan perjanjian Allah yang telah kita terima. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 kita baca. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam ibadah kita sering melakukan perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus itulah ada perjanjian Allah yang selalu kita kuatkan dalam diri kita. Dengan meminum cawan dan makan roti yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, itu adalah perjanjian. Perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Maka itu harus diteguhkan terus-menerus dalam ibadah kita. Maka fungsi yang ketiga daripada ibadah adalah meneguhkan perjanjian Allah yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah bagian yang ketiga yang kita ketahui tentang fungsi ibadah. Sehingga ibadah yang kita lakukan tidaklah atas inisiatif manusia, tapi kita melakukan kehendak Allah. Jadi beribadah bukan melakukan peraturan manusia. Beribadah itu bukan mengisi waktu-waktu yang kosong. Tidak. Tapi itu kita harus ketahui bahwa ketika kita beribadah, kita melakukan kehendak Allah. Maka lakukanlah ibadah dengan benar. Karena itu kehendak Allah. Karena di dalam ibadah itu kita akan melihat fungsi-fungsinya. Manfaat-manfaat yang ada dalam ibadah itu. Yaitu setiap kita akan dikuatkan. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Kita melakukan kehendak Allah tadi. Dan yang ketiga, kita sendiri mendapat peneguhan untuk diri kita sendiri tentang perjanjian yang kita telah terima. Dan ini kita melihat betapa dahsyat kekuatan iman Kristen. Kemudian kita melihat yang ketiga, kekuatan iman Kristen yang ketiga adalah pembebasan Allah. Di dalam Titus 2 ayat 14 kita sudah baca tadi. Titus 2 ayat yang ke-14 bunyinya demikian. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kekuatan iman Kristen yang ketiga adalah pembebasan Allah. Di sini bahwa Allah yang berperanan, Allah yang aktif membebaskan kita. Allah yang berinisiatif. Allah bekerja. Allah juga yang berkorban di dalamnya. Jadi kalau kita mau melihat betapa iman Kristen ini sungguh-sungguh berharga nilainya. Karena apa? Allah yang mengerjakannya. Allah yang berinisiatif. Allah yang berkorban di dalamnya untuk menghasilkan iman Kristen ini. Itu terwujud sekali ketika kita melihat Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu adalah wujud korban Allah. Sehingga kita melihat hasil daripada karya Allah ini tentu berkualitas. Maka iman Kristen adalah iman yang berkualitas. Memiliki kekuatan. Karena dibangun di atas dasar karya Allah. Jadi iman Kristen dibangun di atas karya Allah. Bukan usaha manusia. Bukan kemampuan manusia. Jadi iman Kristen itu tidak ada satu peser pun
kekuatan manusia di dalamnya. Tidak ada sedikit pun usaha manusia di dalamnya. Hanya semata-mata kuasa Allah, karunia Allah, kemampuan Allah, dan seluruh daya yang Allah punyai untuk menciptakan iman Kristen ini. Jadi betapa dahsyat iman Kristen. Tidak ada duanya. Tidak bisa ditandingi. Karena ini adalah karya Allah. Sehingga kalau kita mau melihat betapa kalau karya Allah ini sungguh dahsyat, maka dia mempunyai nilai kekal. Dia tidak bisa hancur, tidak bisa dihancurkan oleh dunia. Maka ini kita melihat sesungguhnya iman Kristen ini adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan yang berasal dari pihak Allah. Ya saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat sisi akan karya pembebasan Allah ini, maka tentunya kita berhadapan bukan dengan manusia, tapi sesungguhnya berhadapan dengan iblis. Bahwa Allah membebaskan kita dari pihak siapa? Dari pihak iblis. Karena manusia telah menjadi budak iblis. Ketika manusia berbuat dosa, manusia telah menjadi hamba iblis. Dan itulah sebabnya Allah sajalah yang bisa membebaskan manusia daripada perbudakan iblis. Maka kalau Allah yang bekerja, maka kuasa Allah akan menghancurkan iblis. Itu sudah menjadi relevan atau menjadi hal yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Maka kalau kita melihat Allah membebaskan kita dari iblis, itu menyangkut kekuatan supranatural. Tidak bisa ada dalam rasio manusia. Kemampuan manusia berpikir untuk menelaah karya Allah ini tidak terjangkau. Itulah sebabnya hanya dengan iman kita menerima semua ini. Maka saudara-saudara, kita melihat ini kekuatan yang ketiga, yang terakhir di dalam iman Kristen. Bahwa Allah lah yang aktif di dalamnya. Manusia tidak ada sebesar pun di dalamnya. Sehingga dengan dasar konsep berpikir seperti ini, maka kita yang telah menerima Kristus harus yakin dengan teguh, memegang, memelihara perjanjian Allah ini. Karena ini bersifat kekal, menyangkut hidupmu dan hidupku. Kekekalan hidup selama-lamanya. Itulah sebabnya perkara ini adalah perkara di dalam menghancurkan semua perbuatan-perbuatan iblis yang jahat di dunia ini. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima 3 kekuatan yang ada di dalam hidup kita. Dan kekuatan yang terakhir di sini dikatakan sungguh bahwa iblis telah dihancurkan tipu dayanya terhadap manusia. Karena iblis selalu membawa manusia kepada pelanggaran hukum Tuhan. Kejahatan-kejahatan semakin merajalela di dunia karena iblis mampu membodohi manusia. Maka ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diberikan hikmat, pengetahuan untuk mengerti kehendak Allah. Sehingga kita juga dapat taat kepada Allah dan tidak mudah dibodohi oleh iblis. Saudara yang kekasih, di dalam Ibrani 10 ayat 13, kita mau melihat ayat ini. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi iblis sudah dikalahkan dan sudah berada dalam tumpuan kaki Kristus Yesus. Inilah kekuatan iman Kristen. Jadi saudara-saudara, kita mau melihat bahwa di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Titus 2 ayat 14 dikatakan di situ lutrosetai itu dalam bahasa
Yunani dikatakan ia telah dan sedang membebaskan kita. Itu artinya Allah telah dan sedang membebaskan kita. Itu di dalam bentuk aorist middle yang dikatakan lutrosetai. Jadi kata ini sungguh meneguhkan kita bahwa Allah telah, bukan belum, tapi Allah telah membebaskan dan sedang melakukannya lagi. Jadi itu pertanda bahwa pekerjaan Allah masih terus dikerjakan sampai kepada tiba saatnya waktu Tuhan tiba, sehingga pembebasan itu benar-benar menjadi pembebasan yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian daripada firman Tuhan. Kekuatan yang ketiga ini kita melihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 sebagai tambahan kita untuk melihat ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13 bunyinya demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini bahwa Allah pun ada di dalamnya, aktif ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan. Nah, jadi di dunia ini kita ada dalam kutub dunia ini, yang dimana kutub dunia ini selalu memberikan pencobaan-pencobaan. Pencobaan-pencobaan ialah sesuatu kegiatan yang membuat manusia melanggar hukum Allah, meninggalkan kebenaran. Jadi di sini kita mau melihat bahwa Allah pun aktif menjaga, memelihara, menolong, melepaskan umatnya dari pencobaan-pencobaan iblis yang ada di dunia ini. Dikatakan juga di dalam bahasa Yunaninya dikatakan oeasei. Dikatakan di situ tidak membiarkan. Jadi Allah tidak akan membiarkan umatnya larut atau hanyut oleh pencobaan-pencobaan. Dan inilah kita mau lihat peranan Allah di dalam memelihara umatnya di bumi. Jadi inilah kekuatan iman Kristen yang kita dapatkan. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita mau melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di muka bumi, kita harus sadar bahwa kita sedang ada di dalam suatu perjalanan masa depan tentang keselamatan. Semua fasilitas-fasilitas keselamatan itu telah dikerjakan atau disediakan oleh Allah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakanlah, pergunakanlah senjata Allah supaya kamu dapat kuat menghadapi tipu muslihat iblis. Di sini kita melihat bahwa kekuatan senjata Allah adalah berdoa dan membaca firman-Nya. Di situ kekuatan Allah kita dapatkan. Maka di sini kita akan melihat diri kita dengan iblis yang ada di dunia ini. Jadi iblis ada di dalam kutub dunia. Sedangkan kerajaan Allah ada dalam kutub yang nanti kita akan tiba. Sehingga perjalanan kita adalah kita sedang menuju kepada kerajaan Allah. Kita akan meninggalkan kutub dunia ini karena kutub dunia ini adalah di mana iblis telah mengambil alih. Iblis telah menjadikan dunia ini sebagai kerajaannya dia untuk menguasai manusia. Dan Allah menyediakan kerajaan surga bagi orang-orang pilihannya supaya kerajaan surga dapat dimasuki oleh orang-orang percaya. Maka inilah sebabnya kita berkata bahwa iman Kristen sedang berada dalam dua kutub. Kutub yang pertama kerajaan Allah, kutub yang kedua dunia ini. Di dalam kutub inilah kita sedang berjuang. Di dunia ini kita sedang berjuang
untuk melawan tipu daya iblis. Tipu daya iblis ialah dia menyesatkan pikiran-pikiran kita dengan hukum-hukum yang mirip dengan hukum Tuhan, namun ujung-ujungnya bukan Kristus yang dimuliakan. Hukum-hukum yang menyesatkan manusia begitu banyak. Dan banyak hiasan-hiasan dalam hukum itu. Bisa saja ada tawaran kekayaan duniawi. Ada kemuliaan-kemuliaan duniawi yang begitu besar. Sehingga itu yang memperlengkapi tipu daya iblis untuk menyesatkan orang-orang percaya. Saudara yang kekasih, saya mau menyampaikan sesuatu hal ini berdasarkan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, bahwa kita mari tetap berdiri teguh dalam iman kita sampai kepada kedatangan Tuhan. Tuhan memanggil kita karena ini merupakan harga yang begitu mahal. Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang berkorban di dalamnya, sehingga menghasilkan orang-orang pilihan. Pelihara dirimu dan diriku hidup dalam kebenaran, kasih dan kerendahan hati, tetaplah kuat di dalam percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami ya Roh Kudus, dalam kasih-Mu. Kami percaya firman menguatkan kami lagi. Kami telah memegang 3 fondasi utama kekuatan iman kami, penghiburan bagi kami. Bahwa Tuhan, Engkaulah yang aktif bekerja dalam hidup kami. Pekerjaanmu adalah pekerjaan perjanjian, perjanjian kekal, perjanjian yang tertua, yang sungguh Tuhan telah ciptakan sebelum manusia diciptakan. Bahwa Engkau menyelamatkan manusia dari hukuman atau kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Dan Tuhan telah menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami, dan kami mendapatkan jaminan keselamatan daripada Tuhan karena firman-Mu itu sendiri. Maka kami selamat bukan karena kekuatan kami, tapi karena percaya kami kepada perjanjian Tuhan, sehingga perjanjian Tuhanlah yang menarik kami kepada keselamatan. Perjanjian Tuhan adalah kekuatan yang dahsyat yang mampu membawa kami, memisahkan kami dari maut, neraka kepada hidup yang kekal. Tuhan, kami bersyukur bahwa ini kekuatan yang sungguh dahsyat yang memberikan pengaruh dan pengertian kepada jiwa kami, pikiran kami, kepada pribadi kami, bahwa Tuhan telah bekerja dan sedang bekerja sampai kepada kesudahannya untuk memelihara kami agar kami tetap dalam keselamatan. Terima kasih untuk firman-Mu juga, bahwa Tuhan memberikan Roh-Mu di tengah kami supaya kami memiliki potensi diri, karunia Roh Kudus, yaitu kuasa memimpin, melakukan mujizat, melakukan kesembuhan, mengusir setan, dan berbahasa roh, memiliki iman, dan karunia-karunia yang lain begitu melimpah-limpah. Ini untuk membangun, untuk menciptakan ibadah, untuk membuat kami bersekutu dengan Dikau Tuhan. Kami bersyukur lagi bahwa kami di dalam hidup ini Tuhan telah membebaskan kami dari pengaruh iblis. Bahwa iblis telah dipatahkan, iblis telah dibuat lemah, ada di bawah kaki Kristus Yesus, sehingga kami beroleh kekuatan untuk menghampiri Allah di dalam hidup ini, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati semua ini, penuhi kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu, dan buatlah kami bersukacita. Kuasa Tuhan terus bekerja sehingga kami hidup berbuah-buah, tiada hambatan, tiada sandungan. Maka kami memuji Dikau untuk selama-lamanya. Kami berdoa hari ini, Bapa, berkati setiap umat-Mu yang telah mendengar, kuduskan, dan juga mereka yang mendengar lewat podcast ini, Tuhan memberkati, biar mereka memiliki kekuatan iman yang sungguh, yang mampu melawan tipu daya iblis yang ada di dunia ini, yang sedang membawa banyak orang kepada kebinasaan dengan tipu dayanya materialistis dan perbuatan-perbuatan yang hura-hura dan kemalasan-kemalasan
untuk beribadah. Semua itu adalah tipu daya iblis. Sehingga kami berdoa supaya terjadi pembaharuan-pembaharuan. Maka berkati kami dalam pelayanan pemberitaan Injil, membangun jemaat-Mu, menghibur, menguatkan, terus menerus ya Tuhan. Hadir selalu bekerja dalam kuasa Roh Kudus-Mu, membawa kami kepada suatu pola hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih dan berkati umat-Mu yang akan memasuki masa kerja di besok hari lagi. Tuhan memperlengkapi diri mereka dengan hikmat, kekuatan, kasih, dan ketulusan dalam memulai hidup dan bekerja di tengah-tengah pandemi corona saat ini. Tuhan teguhkan mereka sehingga mereka mampu menjalani hidup ini tanpa harus takut dan ragu. Tuhan sertai dan memberikan selalu hikmat dan visi tentang hidup ke depan, bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh sejahtera. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati bangsa kami, menguatkan bangsa kami untuk terlepas dari pengaruh corona. Masyarakat umum luas yang ingin hidup di dalam kemerdekaan, biarlah Injil Tuhan, kasih Tuhan menyertai itu untuk menerapkan kehidupan percaya kepada Kristus Yesus, menerima perjanjian Allah, sehingga keselamatan di dunia ini maupun kekekalan itu terwujud. Tuhan membuka jalan sehingga banyak orang dapat menerima perjanjian Allah. Tuhan, terima kasih juga gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah bangsa kami. Tuhan berkati, teguhkan umat-Mu. Mereka membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan, dan doa-doa untuk pelengkapan iman dan rohani, sehingga mereka pun tidak gampangan dicobai oleh iblis yang membawa mereka kepada kejatuhan hidup ini. Tuhan, tolong selalu memberkati kami umat-Mu saat-saat ini. Kami membutuhkan kekuatan Allah membangun moral kami, sehingga moral ini berdiri kuat dalam kebenaran, tidak mudah takluk tunduk kepada kepalsuan, tidak mudah tunduk kepada tipu daya materialistis yang begitu rakus dan merusak manusia. Tuhan, tolong sehingga manusia ini mengerti jati dirinya, bahwa dirinya bukanlah hamba dosa, tapi dirinya adalah hamba kebenaran, melakukan kebenaran, bukan melakukan kesalahan dan kejahatan. Tuhan, berkati kami di tengah kota kami yang kami tinggal saat ini. Tuhan, berkati sehingga perjalanan kehidupan lingkungan kami juga sangat menentukan keberadaan kami. Maka berkati dan lawatlah kota kami Malang Raya ini. Tuhan memberkatinya sehingga terjadi perubahan-perubahan juga sesuai dengan kami rindukan, yang kami doakan terhadap bangsa kami, terhadap semua saudara-saudara kami. Semua diberkati Tuhan. Maka semua pekerjaan Tuhan yang kami lakukan hari ini adalah untuk mempermuliakan nama-Mu, membangun iman jemaat-Mu, orang yang mendengar firman-Mu, yang ingin melihat kebenaran firman-Mu, mereka dapat datang dan menerima Kristus Yesus. Terima kasih, oh Bapa. Maka ini doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuduskan kami, penuhkan kami dengan Roh Kudus, dan turunlah anugerah Tuhan dari surga, dari Bapa sendiri, dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penguburan Roh Kudus menyertai kami hari ini terus sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu,
Bapa, terima kasih untuk kasih dan firman dan kuasa-Mu yang Kau nyatakan hari ini bagi kami di tengah kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.